Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 4 orang, yaitu Abdul Latif, Wasid, dan Afizina, ingin menerangkan tentang sequence diagram. Adapun apa itu sequence diagram akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Baik, sequence diagram adalah diagram UML yang memetakan alur interaksi antar objek secara step by step berdasarkan urutan waktu yang absolut. Berikut nilai strategis yang menjembatani kebutuhan bisnis dan eksekusi mesin. Yang pertama, requirement. Menerjemahkan bahasa user ke spesifikasi teknis dan menvisualisasikan alur proses. Yang kedua yaitu desain. Memetakan siapa mengirim apa kepada siapa sebelum implementasi kode dimulai. Yang ketiga adalah execution. Panduan absolut untuk coding guna meminimalisir kesalahan logika atau bug sejak dini. Yang keempat yaitu documentation. Catatan historis untuk memastikan anggota tim baru tidak perlu menembak alur sistem. Berikut adalah anatomi cetak biru elemen statis, elemen statis. Yang pertama yaitu aktor. Aktor yaitu pemain luar yang berinteraksi dengan sistem atau user atau manusia atau sistem eksternal. Contohnya mahasiswa. Yang kedua, gambar yang kotak ini dinamakan boundary u atau entity. Boundary yaitu antar muka atau UI untuk interaksi. Sedangkan entity yaitu pusat penyimpanan data atau database. Yang berikutnya yaitu gambar tabung yang dinamakan objek atau lifeline. Oh, garis vertikal penanda kehidupan atau eksistensi suatu objek selama proses berlangsung. Berarti ini garis putus-putusnya, bukan yang ini, maaf salah. Selanjutnya yaitu anatomi cetak biru mesin penggerak. Yang bentuknya kotak ini dinamakan activation box, menunjukkan objek sedang aktif mengeksekusi tugas atau sibuk sedang memproses data. Sedangkan yang keseluruhan di dalam kotak kuning ini yang dinamakan kontrol struktur atau frame, berfungsi untuk pengatur alur logika non-linear menggunakan frame ALT, kondisi if else atau loop perulangan berlanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, message urat nadi system itu tuh adalah tanpa message yang merupakan sistem itu sebuah kumpulan objek yang diam. Message-nya ini adalah urat nadi yang memicu setiap request, respon, dan
metode code melintasi dimensi ruang dan waktu. Lanjut. Baik, selanjutnya Dan yaitu kamus interaksi back 1, di mana ini itu memahami. dan trigger action. Lanjut tip, lanjut. Halo, cek. Waduh, nge-lag ini. Lanjut ini dulu, kamus interaksi. Baik, selanjutnya yaitu halo, cek, suaranya ada gak? Ada. Oke, selanjutnya itu kamus interaksi back 1, di mana ini itu kamus ini memahami perilaku eksekusi sistem. Yang pertama, synchronous message, yang statusnya itu blocking atau menunggu. Mengirim, seller berhenti dan wajib menunggu respon dari penerima sebelum bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, yang kedua, asynchronous message, yang statusnya non blocking atau lanjut. Yang tadi itu menunggu, yang ini lanjut. Yang mengirim tidak perlu menunggu respon setelah pesan dilepas. Sistem mengirim langsung melanjutkan tugas lainnya gitu. Jadi harus langsung lanjut. Beda lagi yang asynchronous message, yaitu menunggu. Terus yang kedua itu kamus interaksi back 2, pesan, utilitas, dan siklus hidup objek. Yang pertama, return message menunjukkan hasil atau respon operasi kembali ke pengirim awal. Nah, objeknya create message itu pesan memicu penciptaan atau interaksi objek baru dalam memori. Yang ketiga, set message, objek memanggil metode atau cara fungsi di dalam dirinya sendiri. Nah, dikterinya message itu objek dihapus dari memori atau dihentikan dari siklus hidupnya. Begitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afizena. Oke. Jadi alur skenario-nya ini berdasarkan mahasiswa ingin login. Di sini kita mempunyai sebuah aktor atau mahasiswa. Oke, dia tuh menginput data untuk masuk ke sistem akademik dan ingin melakukan di bagian sistem akademik, dia ini akan mencoba memvalidasi ke sebuah database apakah dia pernah sebelumnya sudah membuat akunnya, maka jika sudah, sistem akan mengaktifasi lagi untuk dikembalikan ke sistem akademik bahwasannya loginnya sukses. Namun jika ternyata terdapat dia belum pernah login atau membuat akunnya ini di sistem database akan mengirim sinyal bahwasannya dia gagal untuk login. Oke, baik. Oke, jadi squid diagram bukan sekedar gambar teknis. Jadi ia adalah simulasi ruang dalam waktu dari sistem kita. Berjalan sempurna sebelum satu baris kode pun ditulis, begitu.
Oke, lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam di sini kami dari kelompok 2 RPL akan mempresentasikan hasil diagram yang udah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya In Mujahid dan teman-teman. Tunggu. Perkenalan dulu. Perkenalan. Saya Ribim Khairil. Perkenalkan, nama saya Intan Azura Bahrain. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fafiru Ilallah. Ayo, It. Di sini ada diagramnya yang kemudian akan dijelaskan oleh Mas Firu. Bima aktornya. Oh, aktor Bima. Iya. Ayo, Bim. Oke, langsung aja di sini kita bakal ngejelasin dari sistem login atau registration, di mana di sini pertama itu ada aktor atau user itu sendiri. Di sini si usernya itu bakal nge-create new account. Kalau misalnya nggak ada, si register ini bakal kayak bikin akunnya si user atau si aktor sendiri. Kalau misalnya udah, dia bakal kembali lagi dan menyatakan sukses create new account. Terus dari si aktor, kalau misal udah ada akun, dia bakal lanjut ke form login, dimana dia bakal kayak nginput data-datanya dari usernya maupun si passwordnya itu sendiri. Ya, jadi di apa itu boundary class? Boundary class adalah kelas yang memodelkan interaksi antar sistem dengan dunia luar atau aktor. Ia bertindak sebagai wajah atau kayak sebuah tampilan sistem yang menangani semua komunikasi yang masuk dan keluar. Jadi fungsi utamanya boundary class itu apa? Yang pertama sebagai antarmuka pengguna, yang kedua sebagai penerjemah komunikasi, yang ketiga sebagai isolasi sistem, yang keempat sebagai output data. Dan alur kerja dari boundary class itu bisa kita lihat di sini. Jadi boundary class ini dia tuh fungsinya untuk menjembatani antara aktor dengan sistem yang ada di sini. Jadi aktor nge-request apa, lewat dulu ke boundary class, nanti dibalikin sama control class sama entity class juga. Dan outputnya dilewatin lagi ke boundary class. Ya udah, nanti dilanjutkan lagi ke Mas Iit. Oke. Jadi bagian control class ini bisa direpresentasikan oleh login proses yang memiliki peran utama sebagai pengendalian alur sistem. Dan juga untuk memproses logika loginnya. Control class bisa diibaratkan sebagai otak dari bagian sistem tersebut. Alur kerjanya bagaimana? Alur kerjanya, poin pertama itu control class menerima data dari forum login ini atau register untuk mengambil data dari aktor tersebut. Kemudian database tersebut diproses dan diteruskan ke database. Setelah itu, control class menerima hasil dari database tersebut. Data itu valid atau tidak, itu melalui database.
Kemudian control class kembali mengambil keputusan. Jika valid, itu halaman login berhasil. Jika tidak valid, halaman login akan muncul not valid atau tidak valid. Hasil keputusan tersebut itu dikirim melalui forum login untuk ditampilkan ke user. Nah, selanjutnya ke bagian database yang akan dijelaskan oleh saudari Intan. Tunggu. Ini ada entity class. Apa itu entity class? Entity itu adalah tempat menyimpan data, username, password, dan lain-lain. Melakukan query atau pencarian data, mengembalikan hasil ke sistem. Nah, jadi entity tidak berinteraksi langsung dengan user, tapi selalu lewat kontrol. Nah, entity itu ini hubungannya paling penting karena kontrol ini mengirim permintaan ke cek username dan password, dan juga memproses mencari data di database, mengembalikan validnya atau tidak valid. Jadi kalau kontrol itu yang diminta, sedangkan entity itu yang jawab berdasarkan data. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kelompok kami tentang diagram. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian, terima kasih.